Apakah orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang baik? Apakah kamu termasuk orang baik? Bagaimana kriteria orang baik menurut kamu? Dimulai dari 3 pertanyaan tersebut, kita akan mulai membahas tentang bagaimana sebetulnya karakter kamu dan lingkunganmu, sehingga bisa menemukan apakah lingkunganmu dalam bergaul saat ini sudah sesuai dengan keinginanmu, ataukah kamu harus memulai bergeser dari circle kamu yang sekarang. Tentu untuk mengetahui hal ini, kamu terlebih dahulu harus mengetahui sebenarnya kamu itu karakter yang seperti apa. Pertanyaan ini akan membawa kamu mengulik tentang kesadaran diri sendiri, di mana ini akan membantu kamu mengenal diri sendiri, sehingga kita dapat secara tepat memposisikan diri dalam setiap interaksi sosial sehari-hari. Kamu itu orang baik, tapi baik menurutmu belum tentu baik menurut orang lain. Lalu kita harus seperti apa? Karena terkadang kita harus menjadi tokoh antagonis dihadapkan dengan lingkungan yang memang di saat itu menuntutmu harus melakukannya. Itulah pentingnya kenapa kita memang harus tahu betul karakter seperti apa sebenarnya diri kita. Dimulai dari mengetahui kondisi fisik kita, mengetahui alur pikir kita, mengenal dan memahami emosi kita, mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, dan banyak hal lainnya. Kenapa ini penting? Logikanya adalah, kalau kamu sudah mengetahui karakter diri sendiri, seharusnya saat ini kamu berada di sekitar orang-orang yang sesuai dengan karakter kamu. Disadari atau tidak, sebetulnya orang yang berada di sekitar kamu sekarang adalah karena kamu mau menerima mereka berada di wilayah hidupmu. Tentu ada karakter orang yang menurutmu tidak sesuai dengan keinginan kamu. Akan tetapi, seperti yang sudah saya katakan di depan, kalau kamu sudah mengenal diri kamu sendiri dengan baik, tentu kamu tidak akan kesulitan untuk menentukan posisimu harus seperti apa. Setiap orang yang pernah kamu temui di dalam hidupmu, sedikit banyak telah mempengaruhi karakter kamu. Kamulah yang menentukan batasan, seberapa dalam orang lain memasuki wilayah dalam kehidupanmu. Kamu mempunyai kewenangan mutlak atas diri kamu sendiri. Analogi yang saya berikan adalah, kamu di sini sebagai pengemudi, dan kendaraan yang kamu gunakan adalah kehidupanmu. Di dalam kendaraan akan ada banyak penumpang yang mengikuti selama perjalanan. Sebagai penumpang terkadang mempengaruhi arah dan kecepatan laju kendaraan yang kita gunakan. Hanya saja, kalau kamu tetap sadar bahwa kamulah pemegang kendali kendaraan tersebut, tentu hanya kamu sendirilah yang dapat menentukan arah dan tujuanmu, serta seberapa kecepatan yang dibutuhkan olehmu sesuai dengan target yang telah kamu tentukan. Mungkin analogi yang saya berikan di sini terkesan egois. Hanya saja terkadang kita memang harus terkesan berkarakter jahat untuk memberikan batasan-batasan sesuai dengan prinsip yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kebaikan yang ada dalam diri kita dipergunakan oleh orang lain sehingga akan menghadirkan masalah yang tidak kita inginkan. Itulah mengapa tadi saya katakan salah satunya mengapa penting untuk mengetahui kelemahan kita. Menurut pendapat pribadi saya, kualitas menjadi faktor utama melebihi kuantitas di dalam pergaulan. Lebih baik memiliki sedikit teman yang benar-benar kita kenal dan percaya, daripada banyak teman yang hubungannya hanya di permukaan saja. Pilihlah teman yang memberikan pengaruh positif,
baik itu dalam hal motivasi, inspirasi, atau bahkan tantangan yang memicu kita untuk menjadi lebih baik. Kita harus peka terhadap hal ini. Dari mana cara kita harus memulai semua hal tersebut? Dimulai dari diri sendiri. Kemauan untuk terus belajar dalam diri kita harus terus ditingkatkan. Tentu bukan hanya kemauan saja yang dibutuhkan, akan tetapi akan lebih terasa bila kamu mau mempraktekannya secara langsung. Latihlah kepekaan dalam dirimu. Teruslah belajar dari apa saja yang bisa kamu pelajari, selama itu akan membuatmu menjadi lebih baik. Satu orang baik yang memegang teguh prinsipnya dalam menjalani kehidupan akan memberikan pengaruh baik bagi kehidupan sekitarnya.